Bismillahirrahmanirrahim. Wal mangdubu utawi kang aran mangdub utawa sunnah, huwa ya mandub al makhudu iku perkara kang den alap minan nadbi saking nadbi. Wa huwa utawi nadbun at-talabu iku maknane numprih lughatan ing dalam cara lughat, wa syar'an lan ing dalam cara syara' min haitsu wasfihi saking sekirane nyifati mangdub binadbi kelawan lafat an-nadbi. Huwa yo mangdub ma iku siji-wiji yusabu kang den ganjar apa ala fi'lihi ing ngatasé nglakoni ma, wala yu'aqabulan ora den siksa apa ala tarkihi ing ngatasé ninggalake ma. Bukan seperti yang telah kemarin disinggung, nanti kata-kata min haitsu wasfihi itu akan muncul terus dalam mengiringi takrifnya hukum yang ada 7 itu. Maka dari itu kemarin disuruh kita harus menekankan, harus memahami. Kalau dari awal tidak paham nanti sampai belakang susah. Terus wal mangdubu huwa al makhudu minad nadbi wa huwa at-talabu lughatan. Mangdub itu secara bahasa itu maknane iku gur numprih kok. Jadi biasanya kalau dalam kitab fikih juga matlubun itu den sunahake kan maknane ngono. Matlubun itu den sunahake. Jadi kata sunnah itu kadang memakai kata mangdub, kadang memakai kata mustahabun, kadang memakai kata matlubun. Karena memang segi bahasa itu mangdub, nadbun itu maknane at-talab, numprih. Sedangkan segi syariat itu mengatakan ma yusabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi. Akan mendapat pahala jika dikerjakan, tidak disiksa ketika tidak dilakukan. Jadi ya inilah mazhab kita seperti ini, konsisten dengan hukum-hukum yang telah disetujui oleh para ulama. Hukum itu ada 7 menurut musannaf. Kalau secara keseluruhan ulama menganggapnya tepatnya hukum itu ada 5. Nah, jadi tiap-tiap hukum punya kriteria masing-masing. Tidak seperti golongan-golongan yang radikal sampai bilang ini sunnah yang wajib. Sunnah yang wajib ini, sunnah itu punya definisi sendiri, wajib punya definisi sendiri. Ya itulah masalah haramnya mencukur jenggot kan bagi mereka kan wajib, jadi haram kalau itu diketok. Dan nanti kita juga akan membahas semua fi'il amar itu tidak selalu berhukum wajib. Ada kalanya yang mubah, ada kalanya walaupun saya fi'il amar tapi ternyata hukumnya sunnah. Ya untuk mengetahui itu ya harus paham ilmu usul fikih. Di tengahnya itu ada dalam mangdub wanatu ma fi fi'lihi as-sawab walam yakun fi tarkihi iqab. Itu kan yakni wal mangdubu ay min haitsu wasfihi binati wa ma fi fi'lihi sawab walam yakun. Terus ila angkol di situ ada kata wa yusamma al mangdubu, itu sudah katanya di baris di loro telu papat limo. Yusamma al mangdubu as-sunnata, disebut juga mangdub itu kata lainnya dinamakan dengan sunnah. Wal mustahabba wa taqawwa wa misluha al hasanu wa naflu wal murghabu fihi, sesuatu yang disukai. Itu berarti sunnah itu nama lainnya bisa mangdub bisa disebut sunnah, mustahab, taqawwu, juga hasan, juga naflu, terus murghab bihi. Fahadhil alfadu mutaraddifatun urfan. Lafaz-lafaz ini sunnah, mustahab, taqawwu, hasan, nafl itu semuanya satu makna, mutaraddifatun.
menurut pengadakan ulama. Khilafan lil Qadhi Husain wal Baghawi, beda halnya pendapat dari Imam Qadhi Husain dan Imam Baghawi wal Jawarozuni min ashabina. Ini masih dalam mazhab Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'iyah, Qadhi Husain, Imam Baghawi, Imam Jawarozuni, itu ulama-ulama Syafi'iyah. Walaupun Syafi'iyah tapi beliau-beliau ini tidak menganggap binafihim tarodifaham. Mereka tidak menganggap tarodif, artinya punya makna sendiri-sendiri. Hai people, mereka itu berpendapat as-sunnatu ma wadhoka alaihi nabi wal mustahabu ma fa'alahu marrotan aw marrotain. Jadi yang dikata sunnah menurut beliau-beliau ini, Imam Qadhi Husain, Imam Baghawi, itu sesuatu yang dilanggengkan oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi terus melakukan hal yang serupa, itu namanya sunnah. Karena yang dikata mustahab ma fa'alahu marrotan aw marrotain, hanya dilakukan sekali saja ataupun hanya 2 kali dalam saat masih beliau masih ada. Terus wat taqawwu ma yunsi'uhul insana bisyarihi minal Allah. Yang disebut dengan taqawwu adalah sesuatu yang dimunculkan oleh manusia diikhtiarihi, lewat dari sukarelanya manusia itu. Tingkat pemilih itu berarti kan kehendak dia sendiri, tidak ada tuntutan, tidak dalam keadaan darurat, dia karep dulu minal Allah, dari beberapa wirid itu kan doa atau hiburan ketika dibuat langgeng nanti, itu kan namanya wirid. Sesuatu yang dibuat rutinitas itu namanya wirid. Terus di sini walam yata'arradu lil mansubi likumulihil aksami likumulihil aksama as-salatata bahwa mawabitun likulin minha. Jadi beliau-beliau ini sepakat, tidak menentang, sepakat yang murabit itu hanya pada mansub. Mansub memang di situ sama dengan pendapat ulama-ulama yang lain, maknanya seperti itu, bahwa murabitun likulin minha wa misl mansubi al-hasanu wal maslu wal murwafi fihi. Ini masih pendapatnya Imam 3 tadi itu. Yang ini kalau dengan mandub itu hasan, nafsu, al-murwafi. Terus cuma annahu la yajibu itmamul mandubi disuruh itu inda Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu li annahu jaizut tarki. Kalau menurut Imam Syafi'i itu tidak wajib menyempurnakan sesuatu yang sunnah, tidak wajib disempurnakan. Ketika sudah kita tandang itu enggak harus sampai selesai. Bahwasanya di situ boleh-boleh saja tidak dilakukan. Khilafan li Abi Hanifah wa Malik bin radhiyallahu ta'ala anhu biqaulihima bi wujubi itmamihi mustadallilaini biqauli ta'ala wala tubtilu a'malakum. Jadi kalau menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas itu memang kesunahan itu sunnah, tapi ketika terlanjur sudah dilakukan wajib disempurnakan sampai selesai. Mereka berdua itu mengambil landasan dalil dari wala tubtilu a'malakum, janganlah kalian membatalkan amal-amal kalian. Maka dari itu supaya jibu inggalima ditarki itmamil mansubi, wajib menurut kedua ulama ini, Abu Hanifah dan Imam Malik, meninggalkan tarkil mansubi. Bagi orang yang meninggalkan tidak menyempurnakan kesunahannya qadha ahli, supaya jibu qadha uhu, wajib mengodok, harus mengulang lagi.
Ini dua tambahan, itu juga bisa dibaca sendiri. Sumakola wal mubtahu min haitsu wasfihi bil kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.